Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator kelompok 6 dengan anggota saya sendiri, Ananda Syafira, serta rekan-rekan saya, Salsabila Aulia Putri, Anissa Triana, serta Bagi Silva, akan mempresentasikan materi yang berjudul memori. Sebelum presentasi dimulai, saya serahkan kepada Bagus Silva untuk membaca Al-Quran pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat An-Nahl ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatum bi amrih. Inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Dan dia menunjukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Shadaqallahul aliyyul azim. Saya makasih bagi siapa sudah membacakan ayat Al-Quran pada pagi hari ini. Sekarang lanjut presentasi oleh saya sendiri. Salam bisa. Nah, yang pertama ada pengkodean. Suara aku kedengaran nggak? Kedengaran viral. Kedengaran. Yang pertama ada pengkodean. Di sini kalau pengertian secara singkatnya, pengkodean merupakan input informasi ke sistem memori. Jadi di tahap pengkodean ini tuh kayak proses memasukkan informasi yang ada, nanti tuh baru disimpan ke dalam memori gitu. Nah, ada juga jenis-jenis pengkodean. Yang pertama ada pengkodean visual. Kalau pengkodean visual tuh kayak apa yang dari yang kita lihat gitu, kayak misalkan gambar gitu, nanti kita ingat. Terus yang kedua ada pengkodean akustik. Kalau misalkan kalau misalkan pengkodean akustik itu kayak biasanya ingatan kita yang dari lagu-lagu gitu, atau enggak yang ada irama-iramanya dari kata-kata gitu. Nah, tapi ada juga pengkodean kata-kata atau semantik. Bedanya sama akustik, kalau misalkan pengkodean kata-kata atau semantik ini dia tuh lebih ke kayak kosakata gitu, kosakata sama fakta-fakta baru yang kita temuin gitu. Kita lanjut dong, Kak. Yang kedua ada proses penyimpanan. Penyimpanan merupakan pembuatan catatan informasi yang permanen. Jadi setelah kita melakukan pengkodean, nah nanti tuh baru ke diri kitanya kesimpan memorinya. Nah, dalam tahap penyimpanan ini ada 3 tahap. Yang pertama ada memori sensorik, terus yang kedua ada memori jangka pendek, dan yang ketiga ada memori jangka panjang. Kalau memori sensorik itu kayak apa yang baru kita tangkap gitu loh, baru ingat. Tapi ini tuh cuma bertahan beberapa detik aja. Terus yang kedua ada memori jangka pendek. Kalau memori jangka pendek juga cuma bertahan paling beberapa detik, beberapa menit gitu loh guys. Jadinya baru lanjut ke memori jangka panjang. Kalau memori jangka panjang itu ya kita ingat. Terus di memori jangka panjang juga dibagi belum selesai, sedikit banget.
di memori jangka panjang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada memori implisit. Memori implisit itu bukan merupakan bagian dari kesadaran. Jadi kayak kita ingatnya secara nggak sadar aja. Misalkan kita nonton film berkali-kali, nah ini kan itu sama alur pikirnya. Misalkan memori implisit itu ingatan secara sadar. Misalkan kayak kita mau ulangan, kita ngafalin gitu. Nanti contoh. Yang terakhir ada pengembalian. Pengembalian merupakan tindakan yang mendapatkan informasi dari penyimpanan memori dan kembali ke kesadaran. Jadi pengembalian itu sama aja kayak ke ingatan kita gitu. Jadi sebelum kita ingat sesuatu itu ada proses pengembalian sebenarnya, nggak yang tiba-tiba kayak langsung ingat gitu. Nah, terus ada 3 cara mengambil informasi dari sistem penyimpanan jangka panjang. Yang pertama ada mengingat, yang kedua ada mengenali, dan yang ketiga ada mempelajari kembali. Jadi emang harus dipelajari ulang, ya diingat-ingat lagi, baru memori jangka panjang itu bakalan muncul lagi gitu ke otak kita yang bisa kita ungkapin gitu. Nah, aku juga ada contoh dari kayak kasus dari memori ini. Bentar. Jadi misalkan, ini dari awal ya, dari pengkodean. Jadi kita misalkan di perjalanan lihat ada yang kecelakaan, tabrakan antara motor sama mobil misalnya. Nah, pas kita lihat itu, kan benar-benar kejadian di depan mata gitu kan. Terus di situ tuh terjadi proses masuknya informasi melalui mata, telinga, dan terus habis itu diubah menjadi kode. Maka udah terjadi proses pengkodean. Nah, terus kita dari situ pasti kan ingat kan, berarti kita menyimpan informasi yang telah terkode itu ke dalam otak kita. Misalkan kayak jenis motornya, terus korbannya gitu. Nah, itu berarti kita udah masuk ke bagian penyimpanan. Nah, terus yang ketiga, kalau misalkan kita disuruh ke kantor polisi buat jadi saksi mata, berarti kan kita harus nyeritain kembali kan, kayak tragedi yang kita temuin, yang kita lihat gitu. Nah, itu proses pengembalian. Jadi kayak kita nyeritain apalagi apa yang kita ingat gitu. Terus sudah. Selanjutnya saya serahkan kepada Bagus Jafar. Bagus Jafar, silakan melanjutkan. Ya, baik. Saya akan melanjutkan tentang bagian otak yang terlibat dari memori. Jadi ada sebuah ilmuwan yang bernama Leslie, yaitu merumuskan atau memberikan pendapat bahwa melalui hipotesisnya itu bagian dari satu area otak yang terlibat dalam memori itu dalam memori rusak atau bagian lain dari area yang sama yang dapat mengambil alih fungsi dari memori itu. Jadi ketika satu bagian memori ini rusak, jadi yang bagian yang lainnya itu ngambil alih dari fungsinya ini, membantu. Tapi psikolog modern, ilmuwan psikolog modern itu membuat suatu kemajuan buat nemuin yang dirumuskan oleh si Leslie ini. Dan menurut banyak ilmuwan itu otak itu terdiri dari semua memori. Tapi menurut ilmuwan yang bernama Leslie ini, memori itu terletak di bagian tertentu, jadi beda. Memori itu beda bagiannya, enggak disatuin. Berbeda dari bagian utama otak yang terlibat dari memori. Adapun bagian utama otak yang terlibat dari sebuah memori itu adalah amigdala, hipokampus, otak kecil, dan korteks prefrontal. Baik, saya akan menjelaskan pertama tentang amigdala. Karena
penyimpanan itu dipengaruhi oleh hormon stres. Amigdala juga terlibat dalam konsolidasi memori, proses mentransfer pembelajaran baru ke dalam tahap jangka panjang. Contohnya, ada seorang ilmuwan yang bernama Pavlov itu memasangkan senyawa kejut ke kaki tikus. Itu ketika si alat kejut itu dinyalakan, itu dia menghasilkan memori ketakutan. Jadi si tikus itu ada bayang-bayang takut. Dan setelah si tikus itu dikondisikan, setiap kali mereka dengar nada yang dari alat kejut itu, mereka akan respon di otaknya tuh, oh ini yang pernah bikin takut gitu, misalnya menunjukkan memori ketakutan yang pernah datang. Terus kita lanjut ke hipokampus. Hipokampus juga terlibat dalam memori, khususnya memori pengenalan normal serta memori spasial. Pekerjaan lain dari hipokampus itu memproyeksikan informasi ke daerah kortikal. Jadi hipokampus ini tugasnya kan ngeproyeksiin informasi ke daerah yang lain dari sejak anak-anak sejak kecil. Yang dia ngasih ingatan ke yang lain untuk memberikan makna pada yang bagian-bagian yang lain. Terus ini juga ngasih transfer pembelajaran baru ke dalam jangka yang panjang. Baik, selanjutnya cerebellum dan korteks prefrontal. Peneliti ilmuwan menggunakan pemindaian otak, termasuk pemindaian positron emission tomografi, untuk mempelajari bagaimana orang itu memproses dan menyimpan informasi. Jadi kan Loftus sudah tentang gagasan individu yang dapat menekan ingatan peristiwa traumatis dari sejak kecil. Loftus kan udah tentang gagasan kalau individu bahwa individu itu, kita itu, manusia itu dapat sebentar. Dari studi ini, dari ilmuwan yang mempelajari bagaimana otak seseorang itu memproses dan menyimpan memori informasi, korteks prefrontal itu terlibat dari seseorang ini. Jadi ada contoh dilakukan satu penelitian studi, ada 2 peserta yang menyelesaikan 2 tugas yang berbeda. Mencari dari cerita itu dia suruh mencari berapa huruf A dalam kata-kata. Anggaplah ini tugas persepsi. Nah, yang satunya itu mengkategorikan kata-kata benda sebagai hidup atau tidak hidup, benda hidup atau yang enggak hidup. Ini bisa disebut tugas semantik. Peserta tersebut setelah menyelesaikan tugasnya itu ditanya kata-kata mana yang mereka lihat sebelumnya. Terus mereka dari studi ini, ilmuwan mengingat jauh lebih baik untuk tugas pemantik atau tugas yang mengkategorikan mana benda hidup dan mana benda mati, ya, sama yang disuruh ngitung huruf A. Dan terus menurut pemindaian PET atau yang disebut positron emission tomografi, ada lebih banyak aktivasi di korteks prefrontal interior kiri dalam tugas semantik. Dalam studi lain, pengkodean dikaitkan dengan aktivitas frontal kiri. Baik, lanjut ke neurotransmitter. Neurotransmitter itu senyawa kimiawi dalam tubuh kita yang bertugas untuk menyampaikan pesan antara satu sel dengan sel yang lainnya. Dari sel saraf neuron ke saraf sel target. Sel-sel target ini dapat berada di otot,
otot berbagai kayak kelenjar atau bagian-bagian lain dalam tubuh kita. Neurotransmitter ini memainkan peran yang penting dalam otot untuk mengatur kinerja kerja berbagai sistem tubuh. Yang kita tahu, komunikasi antar neuron dan melalui neurotransmitter sangat penting untuk mengembangkan memori baru. Aktivasi berulang oleh neuron menyebabkan peningkatan neurotransmitter dan sinapsis dan koneksi sinaptik yang lebih efisien dan lebih detail. Ini bagaimana proses memori itu terjadi dari sel saraf, misalnya dari mata. Dia tuh ngirim pemicu lewat mata ini, kita ngelihat terus dikirim ke otak. Ini kayak misalnya kita ngelihat peristiwa, kita lihat orang jatuh kepleset, itu kan jadi memori yang baru. Ini dari proses dari saraf neurotransmitter dibagikan melalui otak. Terus kita lanjut, emosi yang kuat juga bisa memicu tuh ingatan yang kuat, karena neurotransmitter itu mengeluarkan glutamat yang membantu mengingat peristiwa. Jadi kita lebih condong cepat nginget tuh peristiwa yang bikin kita emosi gitu. Yang mengingat, membantu peristiwa stres. Ini dibuktikan dari dari fenomena flashbulb. Memori flashbulb ini ingatan yang sangat jelas tentang suatu peristiwa penting, di mana kalian tuh dapat ingat di mana dan apa yang dilakukan. Jadi dari neurotransmitter ini emosi itu jadi apa ya namanya? Jadi tentang bagian yang paling kuat untuk memicu ingatan. Baik, dilanjut ke bab selanjutnya, ke masalah dengan memori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Salsabila. Oke. Jadi di sini aku akan melanjutkan materi dari Bagus Jafar, yaitu masalah dengan memori. Masalah dengan memori ini terbagi menjadi 3, yaitu amnesia, konstruksi memori dan rekonstruksi, serta lupa. Kita akan memulainya dengan amnesia. Amnesia adalah hilangnya memori jangka panjang yang terjadi sebagai akibat dari penyakit, trauma fisik, atau trauma psikologis. Ada 2 jenis amnesia, yaitu amnesia anterograde dan amnesia retrograde. Amnesia anterograde umumnya disebabkan oleh trauma otak, seperti pukulan di kepala. Amnesia ini membuat seseorang tidak dapat mengingat informasi baru, meskipun seseorang tersebut dapat mengingat informasi dan peristiwa yang terjadi sebelum cedera. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan otak telah mengakibatkan ketidakmampuan untuk mentransfer informasi dari memori jangka pendek ke jangka panjang, yaitu ketidakmampuan untuk mengkonsolidasikan ingatan. Aku akan memberikan contoh. Bian tidak bisa mengingat orang yang dia temui setelah operasinya. Jika seseorang memperkenalkan diri kepada Bian dan kemudian seseorang tersebut meninggalkan ruangan selama beberapa menit, Bian tidak akan mengenal orang tersebut saat dia kembali dan harus memperkenalkan dirinya kembali kepada Bian. Namun, ketika disajikan teka-teki yang sama beberapa hari berturut-turut, meskipun Bian tidak pernah ingat melihat teka-teki itu sebelumnya, kecepatan dalam memecahkan menjadi lebih cepat setiap harinya karena sudah terjadi secara berulang. Yang kedua adalah amnesia retrograde. Amnesia retrograde adalah hilangnya memori untuk peristiwa yang terjadi sebelum trauma. Orang dengan amnesia retrograde tidak dapat mengingat sebagian atau bahkan semua masa lalu mereka. Mereka mengalami kesulitan mengingat kenangan episodik. Aku akan memberikan contohnya. Bian mengalami kecelakaan mobil yang membuat dirinya terkena amnesia retrograde. Saat terbangun dari komanya, ia tidak bisa mengenali siapapun yang ada di dalam ruangan tersebut. Bahkan ia tidak bisa mengingat satupun tentang dirinya dan masa lalunya. Yang kedua, konstruksi memori dan rekonstruksi. Konstruksi memori sendiri adalah perumusan ingatan baru, sedangkan rekonstruksi adalah proses memunculkan ingatan lama. Yang pertama adalah sugestibilitas, adalah kemampuan seseorang untuk menerima atau mendapatkan sugesti.
Sugestibilitas menggambarkan efek informasi yang salah dari sumber eksternal yang mengarah pada penciptaan ingatan palsu. Contohnya adalah ketika seseorang menyaksikan suatu kejahatan, ingatan orang itu tentang detail kejahatan sangat penting dalam menangkap tersangka. Tetapi karena ingatan sangat rapuh, saksi dapat dengan mudah dan seringkali tidak sengaja disesatkan karena masalah sugesti. Hal ini terjadi karena manusia rentan terhadap kekuatan sugesti. Hanya berdasarkan sesuatu yang kita lihat di berita, atau kita bisa mengaku mengingat sesuatu yang sebenarnya hanyalah sugesti yang dibuat oleh seseorang. Dan sugesti adalah penyebab dari ingatan yang salah tersebut. Yang kedua adalah salah identifikasi saksi mata. Meskipun ingatan dan proses rekonstruksi bisa rapuh, petugas polisi, jaksa, dan pengadilan sering mengandalkan identifikasi saksi mata dan kesaksian dalam penuntutan penjahat. Mengidentifikasi tersangka menjadi lebih mudah karena saksi mata memberikan informasi yang bisa menjadi dasar tuntutan. Tapi untuk kasus pemerkosaan, kemungkinan terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi tersangka oleh saksi mata cukup besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa observasi awal terhadap pemerkosa oleh saksi atau korban seringkali berlangsung hingga dapat mempengaruhi identifikasi tersangka oleh saksi maupun korban. Yang ketiga adalah misinformasi. Misinformasi mengacu pada informasi yang salah, tidak akurat, dan biasanya tersebar luas oleh orang lain meski tidak ada niat untuk mengelabui orang lain. Setelah terpapar informasi yang salah, seseorang mungkin salah mengingat peristiwa aslinya. Menurut Loftus, ingatan saksi mata tentang peristiwa sangat fleksibel karena efek misinformasi. Yang terakhir atau yang keempat adalah kontroversi atas kenangan yang ditekan atau dipulihkan. Ingatan autobiografi palsu atau biasa disebut sindrom ingatan palsu telah menerima banyak publisitas, terutama yang berkaitan dengan ingatan peristiwa yang tidak memiliki saksi independen. Contohnya adalah pelecehan seksual. Di satu sisi, perdebatan adalah mereka yang telah memulihkan ingatan tentang pelecehan masa kanak-kanak bertahun-tahun setelah itu terjadi. Pada penelitian ini berpendapat bahwa beberapa pengalaman anak-anak sangat traumatis dan menyedihkan sehingga mereka harus mengunci ingatan itu untuk menjalani kehidupan yang normal. Mereka percaya bahwa ingatan yang ditekan dapat dikunci selama beberapa dekade dan kemudian diingat kembali secara utuh melalui teknik hipnosis dan imajinasi terbimbing. Di sisi lain, Loftus telah menentang gagasan bahwa individu dapat menekan ingatan peristiwa traumatis sejak masa kanak-kanak, termasuk pelecehan seksual, dan kemudian memulihkan ingatan itu bertahun-tahun, kemudian melalui teknik terapeutik seperti hipnosis, visualisasi terpandu, dan regresi usia. Sejak Loftus menerbitkan studi pertama tentang sugestibilitas kesaksian saksi mata pada 1970-an, ilmuwan sosial, petugas polisi, terapis, dan praktisi hukum telah menyadari kekurangan dalam praktik wawancara. Akibat langkah-langkah tersebut telah diambil untuk mengurangi sugestibilitas saksi. Dan yang terakhir adalah lupa. Lupa adalah hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah kita terima atau sudah kita pelajari. Faktor yang menyebabkan manusia lupa itu adalah pertama, kegagalan pengkodean atau kehilangan memori terjadi sebelum proses memori yang sebenarnya dimulai. Yang kedua adalah kesalahan memori. Yang menyebabkan kesalahan memori itu ada banyak. Yang pertama adalah kefanaan. Kefanaan adalah ingatan dapat memudar seiring berjalannya waktu. Yang kedua, kelinglungan adalah kelupaan yang disebabkan penyimpanan dalam perhatian. Yang ketiga adalah memblokir atau aksesibilitas informasi diblokir sementara. Yang keempat adalah misatribusi atau sumber memori yang membuat bingung. Yang kelima, sugestibilitas atau ingatan palsu. Yang keenam adalah bias, kenangan terdistorsi oleh ingatan baru. Dan yang terakhir adalah kegigihan intrusi atau ketidakmampuan untuk melupakan ingatan yang tidak diinginkan. Dan faktor terakhir yang menyebabkan manusia lupa adalah gangguan. Ketika informasi lama menghalangi penarikan kembali informasi yang baru dipelajari. Interferensi retroaktif terjadi ketika informasi yang dipelajari baru-baru ini
menghalangi ingatan informasi yang lebih lama. Yaitu dia tentang masalah dengan memori. Bisa dilanjutkan oleh Anissa Triana. Baik, Mas Dedi, setelah selesai disampaikan. Ada yang mau bertanya?
Aku mau nanya. Ya boleh Karmel. Oke. Mau nanya, kan tadi Loftus udah nentang nih gagasan kalau individu itu bisa menekan ingatan peristiwa traumatis dari sejak anak-anak. Kayak contohnya tadi pelecehan seksual gitu. Terus memulihkan ingatan yang udah bertahun-tahun lalu itu kan lewat hipnosis. Nah pertanyaannya, ada gak sih cara lain buat nanganin kasus yang tadi, kasus ini gitu? Karmel, pertanyaan ditampung dulu ya. Oke. Izin bertanya, bisa boleh nggak? Boleh, siapa itu Arifin ya? Jadi mengapa sih kayak mengapa sih orang tuh bisa tiba-tiba lupa gitu? Arifin ditampung ya. Saya mau Ada lagi tanya. Ya, kasih. Aku pertama ya. Aku akan menjawab pertanyaan dari Karmelia. Salah satu caranya adalah dengan memodifikasi cara pemeriksaan saksinya. Ketika pewawancara menggunakan bahasa yang netral dan kurang menonjol, anak-anak lebih akurat mengingat apa yang terjadi dan siapa yang terlibat. Perubahan lainnya adalah bagaimana barisan polisi dilakukan. Disarankan agar barisan foto buta digunakan. Dengan cara ini, orang yang mengatur barisan tidak tahu foto mana yang dimiliki tersangka. Meminimalkan kemungkinan memberi isyarat awal. Selain itu, hakim di beberapa negara bagian sekarang memberitahu juri tentang kemungkinan kesalahan identifikasi. Hakim juga dapat menekan keterangan saksi mata jika dianggap tidak dapat dipercaya. Jadi itu salah satu cara lainnya, Karmel. Bisa dimengerti? Bisa, Sam. Oke, makasih. Baik, Baik, terima kasih jawabannya. saya akan menjawab pertanyaan dari Adrian tadi tentang apa aja sih sistem-sistem saraf yang dikerjakan oleh neurotransmitter. Neurotransmitter ini kan memainkan peran yang penting buat otak dalam mengatur kinerja sistem-sistem tubuh. Yang dimaksud sistem tubuh itu kan ada banyak, ada 8. Apa aja sih sistem tubuh yang yang diatur oleh neurotransmitter itu? Kayak detak jantung, pernapasan, siklus pengaturan tidur, terus pencernaan juga termasuk, suasana hati, terus konsentrasi, nafsu makan, dan gerakan otot.
Itu yang termasuk sistem tubuh yang diatur oleh neurotransmitter. Baik, dilanjut. Aku mau jawab pertanyaan dari Dita. Metode apa yang paling baik ya? Kalau misalkan menurut ahli ya, ada Craig sama Turing. Nah, mereka itu menyimpulkan bahwa proses informasi itu paling baik melalui pengkodean semantik atau kata-kata. Mungkin karena pengkodean ini tuh menerima fakta-fakta baru yang kita dapat gitu selain sama kata-kata. Jadi kayak lebih simpel gitu. Jadi kayak lebih mudah diingat. Tapi kalau menurut aku pribadi kayaknya kalau daya ingat seseorang itu tergantung gitu sama emang mereka biasanya cepat ingatnya karena apa. Ada juga kan yang kayak misalkan akustik gitu dia lebih lebih bisa ingat, atau ada juga yang bisa ingat melalui visual. Jadi kalau misalnya menurut para ahli itu metode semantik, tapi balik lagi ke individunya masing-masing. Terima kasih. Hate, 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 membenci, love, 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 mencintai, give, give, give. Baik, sesi tanya jawab dan presentasi sudah selesai. Aku balikin ke Isra selaku PJ psikologi.